Jadi ada sistem memang, sistem yang di awalnya langsung pakai perantara, dari perantara yang bebas memilih ditentukan satu-satu, dan waktu ada anggotanya berkeluh kesah, ada ketidakberesan, pimpinan tidak bertindak. Halo sahabat anggaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita diskusi lagi ya, diskusi lagi dalam forum channel anggaran kita, channel YouTube Fitra Riau, yang mana kita akan berbicara soal seputar kajian, riset, advokasi Fitra Riau. Dan kali ini kita juga sudah bersama Bung Jeffrey Sianturi. Ya. Halo Bung. Halo Bung Topik. Apa kabar Bung? Hari ini sehat, Sehat, Bung? biarpun agak mendung nih ya. Agak mendung Bung ya. Iya. Buka saja Bung apa? Sudah divaksin kan? Udah divaksin tapi kartunya nggak keluar-keluar. Oke, ini menarik ya, sahabat anggaran. Kita akan berbicara soal seputar kisah kisruh Bang Riau Kepri ya. Kemarin saya baca-baca di media bahwasannya hakim sudah menghukum ya F. Rizal, Mai Jafri, dan Nur Cahya 2,5 tahun serta denda 100 juta. Nah, dalam hal ini kita mengundang teman-teman Senarai. Oke. Nah, teman Senarai ini sudah berapa kali ya hadir di forum podcast Fitra? Ini yang ketiga kali Saya kalau nggak ini salah. kedua kali, Suryadi udah 2 kali juga. Udah 2 kali ya? Kemarin Suryadi sendiri kan terakhir. Oh ya, ini kedua kali ya? Kalau kedua kali dia juga 2 kali. Oke ya, sudah kedua kali ya. Kalau tidak ngomong sama Senarai, pasti ngomongnya pas bicara soal kasus-kasus pemantauan korupsi. Ya, nah, benar. ini sangat menarik juga ini, Bro. Iya. Bro, Senarai kan aktif dalam Ya, proses ini ya, pemantauan persidangan ya. Nah, sejauh ini jika Senarai melihat bahwasanya kasus korupsi ini di Riau ini kan memang tidak ada habisnya ya. Kemarin kita mendengar juga barusan ya, 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu? 2 hari yang lalu ya. Iya, 2 hari yang lalu ada OTT KPK di Kabupaten Kuansing, ya kan? Itu bupatinya Andi Putra di OTT dan sudah ditetapkan tersangka oleh pihak KPK. Dan anehnya juga sekarang itu Kejaksaan Tinggi Negeri ya, itu lagi memperanda-peranda lagi intens juga ya, lagi mengapain coba menobrak-abrik lagi ya, mencari-cari tahu, menelusuri terkait dengan perkara-perkara korupsi yang ada di Kuansing. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini juga banyak juga di Kuansing tuh, Bro. Ya. Ya, dari Bupati Mursini. Ya, benar. Ya, baru kemarin itu Kepala Dinas SDM, ya kan? Ya. Tapi kejaksaan itu ya, peran kejaksaan ya. Nah, ini mengkagetkan kita juga, ada KPK melakukan OTT. Nah, itu nanti kita akan diskusi lebih lanjut di sisi berikutnya ya, Bro. Nah, aku ingin coba menggali ya soal pantauan persidangan teman-teman Senarai yang dilakukan di pengadilan negeri ya, soal Bang Riau Kepri. Nah, sejauh ini teman-teman melihatnya seperti apa? Ya, oke. Makasih Bu Topik. Oke, siap. Jadi sebenarnya Bang Riau Kepri ini dalam dakwaan itu tidak dimasukkan dalam dakwaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dia dimasukkan dalam Undang-Undang Perbankan soal direksi, pimpinan ataupun pegawai dan segala macamnya menerima janji, fee, uang atau dalam bentuk apapun selama dia berjalankan pekerjaannya, mirip dengan Undang-Undang Tipikor. Tapi ini memang pasalnya murni kepada tidak pidana perbankan. Jadi kawan-kawan Senarai sudah memantau dan sudah putus kasusnya hampir sebulan ya. Oke. Seperti yang Bro bilang tadi, F. Rizal, Mai Jafri, dan Nur Cahya Agung dihukum 2 tahun 6 bulan.
3 orang ya, 3 3 tersangka orang ya? Oke. dengan denda satu. Bukan tersangka ya, terdakwa. Ya sudah Sudah terpidana. putus, sudah terpidana ya? Sudah terpidana. 3 terpidana. Sudah terpidana dengan mereka kena denda 100 juta. Oke. Bagaimana kasusnya sebenarnya? Mereka ini berangkat dari pimpinan cabang. Kalau Efrijal itu pimpinan cabang di Talu Kuantan. Lalu Mai Jafri itu Kalau pimpinan- Kuantan Kuansing lagi. Ya, ada ya. Memang parah Ya, Kuansing. nanti saya akan bahas kenapa harus Talu Kuantan yang Oke. yang begitu seksi Iya, iya. akhir-akhir ini. Lalu kedua Mai Jafri itu dari Tembilahan. Oke. Nur Cahya Agung itu di Bagan Batu. Mereka dalam melaksanakan kegiatannya, mereka kan fungsi bank ini menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak ketiga lalu diberikan kepada masyarakat atau orang lain dalam bentuk kredit. Jadi dengan adanya kredit tadi, jadi di Bank Riau Kepri sendiri itu fungsinya yang saya berikan 2 tadi menyalurkan dan menghimpun dalam bentuk kredit. Ada namanya kegiatan kredit aneka guna. Dalam kegiatan kredit aneka guna ini setiap debitur yang ingin meminjam uang di Bank Riau Kepri dia harus diasuransi. Jadi Oke. di situ mulanya. Jadi sebagai bank yang punya duit meminjamkan dana kepada masyarakat dan masyarakat yang meminjamkan ini harus diberi asuransi. Awal itu asuransinya penunjukannya antara pihak asuransi dengan bank saja. Lalu diadakan perubahan oleh pimpinan pimpinan direktur Bank Riau Kepri waktu itu Irfandi Gustari yang dari langsung jadi pakai broker. Oke. Setelah pakai broker, dilakukanlah tender siapa broker-brokernya yang akan memegang untuk sebagai perantara, kan fungsi broker ini sebagai perantara antara fungsi bank dengan fungsinya perusahaan asuransi. Broker terpilihlah sebanyak 4 orang. Setelah dia beli itu 4 orang, setelah terpilih 4 perusahaan, setelah itu mereka bank membebaskan untuk 4 broker tadi memilih perusahaan asuransi yang ada dan bekerja sama dengan Bank Riau Kepri. Perusahaan asuransi bekerja sama itu ada Jamkrida, Jasindo, Askrindo sama Askrida itu. Di pertengahan jalan terpilihlah dari 4 broker tadi ada namanya PT Global Risk Management. Oke. Lalu ada PT Proteksi Jaya Mandiri, ada PT Adonai, lalu ada PT Broker Asuransi. Di pertengahan jalan karena ini berkaitan dengan asuransi antara PT GRM dengan debiturnya. PT GRM ini menjalin kerjasama dengan PT Jamkrida Riau, perusahaan BUMN. Di pertengahan jalan mereka harus fungsinya tadi fungsinya GRM itu adalah mencari kreditor debitur untuk bisa berapa agar berjalan. Jadi kegiatan PT GRM itu pemasukannya dan pendapatannya itu kalau banyak debitur yang yang meminjamkan ke Bank Riau Kepri. Setelah berjalan melakukan kerjasama tadi, ternyata PT GRM ini tidak mendapat satu pun debitor. Jadi mereka tidak ada pemasukan kan. Sementara untuk wilayah Riau ini pimpinan itu ada Diki Vera Subasdianto diberi target. Diki Vera Subasdianto itu sebagai apa? Sebagai kepala PT GRM Cabang Riau. Cabang Riau. Ya, dia yang harus berusaha bagaimana mendapatkan debitur yang banyak. Oke, berarti antara kerjasama Bank Riau Kepri dengan pihak ketiga ya, ada GRM untuk menjalankan ini ya. Oke. Jadi berjalan sampai dengan beberapa 3 bulan berjalan, ternyata PT GRM tidak mempunyai pendapatan karena memang pimpinan cabang tadi, khususnya 3 ini kita bahas sekarang, Efrijal, Nur Cahya dan Mai Jafri, tidak memberikan debitur untuk mereka.
sedangkan mereka harus roda organisasi berjalan kan. Kenapa nggak diberikan itu? Karena Kalau dari fakta persidangan. ya, jadi dari fakta persidangan kenapa tidak diberikan? Karena memang ada kebiasaan mereka harus didatangi. Oke. Jadi kalau didatangi nanti timbullah percakapan dan adalah kesepakatan Iya. berapa persen yang harus kau kasih sama aku kalau aku memberikan debitur samamu. Ya begitu. Oh, gitu. Itulah awalnya memang mereka tidak memberikan dan harus didatangi. Oke. Nah, waktu didatangi itulah yang masuk perjanjian mereka. Tapi ada yang lebih, kalau kita lihat ya, kasus Bang Riau Kepri ini ada yang aneh ya. Kenapa hakim lebih menggeser ini kepada perbankan? Kenapa ini nggak masuk kepada delik korupsi? Kalau kita lihat kan di situ ada fakta yang menjurus kepada gratifikasi. Ya. Modusnya ke sana kan. Ya. Kalau saya ingin meminta, Ya. kalau saya ingin meminta itu, maka berapa Anda memberikan ke saya? Kesepakatan itu ya. Ada kesepakatan di situ. Kenapa harus bergeser ke Jadi, perbankan? Betul Bro bilang. Jadi Oke. antara undang-undang perbankan khususnya pasal 49 ayat 2 dengan undang-undang tipikor yang mengatur tentang pemberian hadiah atau janji dan segala macam itu mirip dia. Memang di pada persidangan dia memang ada waktu di awal itu memang sudah didudukkan. Ini perkaranya perbankan atau korupsi. Karena memang nampak delik korupsi. Tapi memang karena jaksa mendakwa perbankan, ya harus fokus ya perbankan saja. Oh, berarti Biarpun kita menemukan adanya indikasi korupsi. oke. Itu Artinya tugas kalau mau buka korupsinya itu tugas polisi atau kejaksaan lagi untuk membuka sisi korupsinya. Oke, Kalau oke. dia ke undang-undang perbankan ini lebih kepada ketidakhati-hatian. oke, barang ini masuk ke Ya. kejaksaan itu kan atas laporan Polisi. pengaduan ya. Iya, polisi. Pengaduan dari masyarakat ke polisi ya. Karena kalau saya baca di media Ya. ada berapa salah satu masyarakat menabung di Bang Riau Kepri. Sudah berapa lama tidak mengambil? Kalau dihitung itu ada sekitar 1 M sekian lah dana di dalam bank itu, tapi yang tersisa hanya 9 juta lebih. Oh, itu Yang beda. tersedia. Itu beda kasusnya lagi. Itu beda itu. Tapi Bang Riau Kepri juga, Bro. Aku tidak tahu. Oke. Kalau soal yang 3 orang tadi ada laporan masyarakat soal pemberian fee di luar perjanjian kerjasama yang sudah dijalin antara perusahaan asuransi, Oke. broker dan bank. Jadi Oke. sebelum mereka melakukan kegiatan menghimpun dana asuransi ini antara perusahaan asuransi, bank dengan broker itu sudah melakukan perjanjian kerjasama. Bank mendapatkan 10%, perusahaan asuransi mendapatkan sekitar 75%, lalu juga bank mendapatkan 10%, Oke. broker mendapatkan 20%, lalu perusahaan asuransi mendapatkan 70%. Oke. Jadi kenapa laporan ini naik dari fakta persidangan bahwa bank menerima ataupun pimpinan cabang menerima di luar perjanjian kerjasama. Jadi misalnya begini, kalau bank misalnya di Kuansing, di Taluk Kantan memberikan debitur misalnya 100, pemasukan bank untuk 100 orang ini adalah 10%. Itu langsung masuk ke dalam rekening pendapatan bank tersebut. Oke. Ternyata pimpinan cabang menerima lain di luar perjanjian itu dan minta 10% juga kepada broker supaya mereka diberi debitur. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita banyak ya kalau soal kasus Bang Riau Kepri ini berarti nggak hanya yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya. Benar-benar. 2 tahun penjara itu ya untuk 3 orang terpidana itu. Tapi ada berapa kasus-kasus lain yang perlu kita soroti itu Bang Riau Kepri itu sahabat anggaran. Nah, soal ini ya kalau pandangan teman-teman ya Senarai khususnya Jeffrey melihat bagaimana kalau melihat posisi kasus ini? Layakkah ini diambil dalam porsi perbankan atau harusnya ke porsi
korupsi di situ kan ada unsur sana. Kalau pandangan kamu gimana, Bro? Kalau kita sih ya bisa saja ini dipakai kumulatif. Ada dua kegiatan yang ada dua pasal yang berbeda dalam satu peristiwa. Ada peristiwa pidana perbankan, ada peristiwa korupsi. Mirip dengan kasus Amril lalu. Jadi dia peristiwanya sama. Pertama itu soal suap untuk suap perizinan pembangunan jalan, lalu dia menerima suap juga dari perusahaan sawit. Ada dua kegiatan. Ya bisa saja. Itu kan tergantung keberanian kejaksaan atau pemberkasan dilakukan oleh polisi. Makanya kita minta memang kemarin. Jadi dari rangkuman, kalau kawan-kawan nanti bisa baca sebenarnya penjelasan saya memang singkat. Tapi kalau mau banyak itu memang bakal disenarai. Kita memang minta soal bahwa ini memang harus dikenakan delik korupsi. Satu, ini harus dikenakan delik pencucian uang. Dan terdakwanya juga jangan 3 orang ini saja yang dikorbankan. Berarti artinya ada lagi ya selain 3 orang ini ya? Ada. Tidak tutup kemungkinan nggak seluruh cabang kepala cabang. Jadi selama perjalanan sidang, terdakwa selalu bilang dan yang memberikan duit ini PT GRM ini seluruh cabang Bank Riau Kepri yang ada di Indonesia nih ada 40. Mereka menerima juga. Jadi menerima juga ya? Menerima. Jadi setiap debitur yang akan diberi itu pasti dikasih duit. Jadi imbal jasa. Aku udah capek nih nyari debitur. Enak kali kau cuma ngasih aku. Berarti ada ya duit, dari gaji pokok harus ada tambahannya. Kasih. Berarti tidak tutup kemungkinan kepala cabang terkena juga dalam kasus ini. Ya kalau pengakuan dari PT GRM dan terdakwa ya bilang ini sudah kebiasaan, pasti semua menerima. Nah dalam fakta persidangan dipanggil nggak seluruh cabang-cabang? Tidak ya? Khusus untuk mereka saja. Hanya disebutkan saja dalam situ ya. Nah bro, ini kan masalah ini ya jaksa sendiri ya. Dan mungkin karena problemnya karena berkas tadi yang dikirim oleh kepolisian ya. Berarti artinya ini kan kasus ini ditangani oleh kepolisian awalnya. Pemberkasannya ya. Nah bisa jadi nggak ini akan dicoba diperdalam lagi oleh pihak kejaksaan atau pihak kepolisian tanpa harus ada melaporkan? Ya dari patah persidangan ya. Bisa itu dikembangkan lagi bisa, ya. Karena tergantung keberanian dari kejaksaan. Karena terbuka sekali sebenarnya. Juga di media-media banyak juga di soal kalau memang kasih polisi dan jaksa jeli melihatnya kemana arahnya. Sebenarnya setelah perbankan ini apa kira-kira yang mau dikejar lagi, korupsinya kah atau pencucian uangnya atau 40 orang diangkat satu-satu. Oke. Siapa jaksa yang kemarin bro? Jaksanya itu ya jaksa dari Kejati. Iya siapa tuh bro? Jaksanya dia tidak pidana umum dari itu kepala timnya kemarin Syafril dan teman-temannya. Nah, menurut potret teman-teman terkait dengan jaksa ini seperti apa? Kalau dikejar yang diberikan dakwaannya cuma dakwaan perbankan ya fokus saja mereka. Karena di persidangan itu harus fokus, bro. Jadi misalnya di jaksa mendakwa misalnya dakwaan perbankan yang dibuka itu perbankan semua lah karena di BAP memang perbankan. Biarpun kita lihat ada isu korupsinya, isu-isu yang lain. Ya tergantung mereka apakah mereka punya keberanian dan punya kemauan untuk memang membersihkan Bank Riau Kepri ini dari tindak-tindak begituan, tindak-tindak jahat ini. Bagaimana tidak? Misalnya, saya ini sebenarnya orang yang menggunakan kredit aneka guna, misalnya, meminjam 100 juta. Dan karena diwajibkan untuk diasuransi, tidak mungkin saya mendapatkan 100 juta. Pasti jadi 90 berapa. Sisanya itu di mana? Dipakai untuk asuransi. Oke. Sedangkan duit asuransi kita ini diperubutkan mereka. Uang kita ya diperubutkan mereka untuk dapatkan fee dan segala macam. Sedangkan kita peminjamnya tidak mendapatkan utuh. Sementara kita harus membayar itu rutin tiap bulan, biasanya berapa angsurannya? 1 juta per bulan. Berapa lama itu? Kita sendiri masyarakat yang terkena. Lalu ini harus tanggung jawab sampai direksi. Pasti
Nah, Mereka tahu. yang tiga orang ini jabatannya apa? Pimpinan cabang. Pimpinan cabang di Kuansing ya? Kuantan, di Taluk Kuantan, dia cabang kotanya. Oke. Taluk Kuantan, Tebilahan dan Bagan Batu. Bagan Batu. Menyambung tadi pertanyaanmu, kenapa harus Taluk Kuantan dan dikaitkan dengan sekarang? Karena memang itu wilayah prioritas mereka. Karena banyak kreditornya. Oh, Kuantan Singi banyak kreditor. Banyak. Kalau dari Kuantan Singingi, Oke. Taluk Kuantan, Tebilahan, Bagan Batu, Selak Panjang, Bangkinang, lalu ya ada berapa lagi? Bengkalis. Itu memang wilayah yang mereka punya banyak kreditur. Debitur, orang yang peminjam. Kenapa? Kaitannya sebenarnya Bang Leo Kepri ini enggak angkau-angkau apa? Santai saja, mereka tidak banyak berkegiatan. Pastilah mereka punya nasabah yang jelas. Sebagai perusahaan bank daerah, pastilah PNS-nya ke sana. Iya. Biarpun cuma transit saja duitnya. Iya. Masuk saja duitnya, membuka kita rekening, pasti mereka benar masuk. Pegawai pun kalau minjam ke Bang Rio Kepri ya. Iya, gadekan Jelas, SK. Dia memang sudah dapat segmentasinya jelas. Iya, Tidak benar, perlu benar. banyak-banyak kegiatan, mereka santai. Berarti itu makanya titik fokusnya ke Kuantan Singingi ya. Iya, salah satunya. Nah, Banyak tapi tidak ada ada enam tadi. kemungkinan daerah-daerah lain ada. sama kasusnya. Itu memang pengakuan di persidangan, semua saya bilang ini pengakuan Oke. persidangan. Yang 3 orang ini adalah wilayah prioritas karena memang punya banyak orang yang mau minjam duit di bank dan itu disebut namanya debitur. Nah, dari fakta persidangan nih bro ya, kan bro mengikuti nih dari awal ya sampai akhir ya putusan ya? Iya sampai putus. Sampai putusan ya sebenarnya ya? Iya. Nah, dari fakta-fakta yang tergali ya, Ya. apa yang poin yang bisa diekspos ke sahabat anggaran ini yang paling Iya. menarik atas kutipan dari si tersangka ini? Dulunya tersangka, sekarang sudah terpidana. Oke. Jadi dari hasil semua kegiatan yang sudah kita lakukan pemantau, beberapa poin yang kita dapat itu soal saat itu memang 3 orang ini melanggar namanya fakta integritas dan kode etik kepatuhan. Oke. Karena memang mereka tiap tahun berjanji untuk tidak menerima sesuatu apapun dalam bentuk apapun di luar namanya pekerjaan. Mereka juga ada perjanjian itu. Lalu memang ada indikasi memang mereka melakukan tidak pidana korupsi. Oke, indikasi. Ya, Oke. indikasi. Berarti ada Pasti indikasi mereka melakukan tidak pidana korupsi sahabat anggaran. Lalu juga ada pencucian uang. Pencucian uang ini uang. kenapa? Jadi 3 terdakwa ini mendapat fee yang sebesar 10% ini dari PT GRM itu disetorkan lewat ATM yang dibukakan oleh PT GRM sendiri. Setelah dibukakan, kutitiplah GRM itu apa panjangannya? Global Risk Management. Global Risk Management. Management. Oke. Setelah dibukakan, dikasihlah ATM ini kepada 3 orang tadi dengan bank yang berbeda-beda. Ada Bank Panin, ada Bank BRI, ada Bank Rio Kepri. Dan mode penyaluran dana penyaluran dananya mode transfer. Oke. Dan terdakwa ini memakai uangnya ada untuk keperluan pribadi, ada untuk keperluan kantor, ada yang memindahkan uangnya ke rekening pribadi, ada untuk kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan untuk kepentingan pribadi, pekerjaan dan keluarga. Oke. Ini masuk delik pencucian uang. Coba. Lalu juga seharusnya memang selain penerima uang yang diberikan oleh PT yang perusahaan broker ini, itu pemberi yang mereka kan ini 3 orang ini kan penerima saja. Seharusnya pemberi itu harus dikenakan. Oke. Ini kan sampai sekarang kan tidak. Pemberi harus dikenakan. Harus dikenakan. Berarti ini penerima saja yang Iya, penerima Berarti saja. 3 orang ini adalah unsur dari Mario Kepri saja ya? Iya, penerima saja. Dari duit. pihak perusahaan tidak belum. ada. Belum ada. Pemberi saja yang penerima saja yang dikenakan baru kena seret. Seharusnya Pemberi harus. pemberi harus. Iya, iya, Lalu iya. pimpinan tertinggi juga harus. Iya, pemberi itu adalah bank dari PT GRM ya? Iya, Itu pemberi ke 3 orang ini. iya. Dia nggak ada, bebas saja. Dia bebas ya? Kemarin bersaksi datang. Saksi datang. Bersaksi datang. Nah, secara logika mereka memberikan. Iya. Tapi kok nggak kena kan?
Lalu juga soal sistem yang terbangun itu. Oke, oke, Jadi oke. saya kayak di awal tadi bilang, di awal itu penunjukannya adalah langsung antara pihak bank dengan perusahaan asuransi. Lalu sampai ada buat keputusan bahwa harus pakai broker. Oke. Kenapa harus ada pakai perantara? Kita ini tidak terbangun ini, tidak ada terbangun di dalam persidangan itu. Kenapa yang awalnya perusahaan itu, Bank Riau Kepri mengelola dana asuransinya dengan perusahaan asuransi langsung, dengan, beberapa bulan kemudian langsung berpindah memakai perantara. Lalu setelah di tender perantara dan ada dapat 4 perusahaan, yang awalnya waktu pertama tender itu mereka bebas memilih mana saja perusahaannya yang boleh melakukan asuransi. Setelah itu ditentukan harus satu-satu. Oke. Yang awalnya bebas jadi harus diatur satu-satu. Lalu juga soal mereka tidak mengecek anggotanya. Jadi dari salah satu terpidana ini ada namanya Mbak Jafri, dia pernah mengeluh kesahkan ini ke pimpinan termasuk Irfandi Gustari, Eka Apriandi, mereka orang direksi waktu itu. Direksi Bank Riau Kepri. Direksi Warung Riau Kepri, dan Mbak Jafri ini waktu itu di hari tembilan masih tetap. Dia bilang berkeluh kesah kan soal penerimaan ini. Bagaimana soal penerimaan yang mereka lakukan, yang mereka terima selama ini. Dia udah berkeluh kesah memang ini tidak baik. Tapi waktu itu memang tidak direspon. Oke. Jadi ada sistem memang, sistem yang di awalnya langsung pakai perantara, dari perantara yang bebas memilih ditentukan satu-satu, dan waktu ada anggotanya berkeluh kesah, ada yang ketidakberesan, pimpinan tidak bertindak. Logika yang dibangun itu adalah kecurigaan kita ya. Irfan Gustari itu, direktur utama waktu itu, harus bertanggung jawab karena dia memang sengaja membuka celah agar anggotanya melakukan tindak kejahatan. Karena ada sebuah kebijakan tadi. Iya. Irfandi Gustari itu adalah pimpinan utama Bank Riau Kepri. Iya. Yang berkantor di Gedung Menara ini ya? Dulu. Oh, Waktu zaman dia. Zaman dia. Sekarang apa posisinya? Nggak tahu. Entah mana. Oke. Iya, waktu zaman dia. Oke, Dia harus zaman bertanggung jawab. Oke. Tuh. Karena dia mengeluarkan sebuah kebijakan Iya, yang iya. melonggarkan sehingga Iya. ada praktek-praktek itu. Kenapa ya? itu harus dibuka? Apa filosofinya Oke. dan apa? Ya itulah. Nah, Irwandi kemarin waktu di dalam Siapa tuh? Siapa Irwandi ya? Siapa namanya? Irfandi. Irfandi itu itu dipanggil nggak di dalam Nggak saksi? ada. Enggak ya? Jadi waktu itu yang dari BRK sendiri cuma Eka Priandi. Eka Karena Priandi itu sebagai apa? dia direktur bidang kepatuhan dan kode etik. Oke. Dan dia waktu itu tidak banyak bercakap soal ini karena dia memang tidak membidangi itu. Sebetulnya memang soal perjanjian kerjasama di bidang dia, tapi waktu itu dia berkilah atau entah betul atau tidak, dia cuma bilang kerjanya cuma membuat perjanjian buat form perjanjian kerjasama. Yang menentukan kerjasama itu jalan atau tidak Irfandi Gustari, karena waktu itu Irfandi Gustari menjabat sebagai direktur utama sekaligus direktur kredit. Direktur utama sekaligus direktur kredit. Ya, jadi kuasa penuh itu dia bilang Oke. direktur Irfandi Gustari. Nah, dalam pantauan tuh bisa nggak kamu menjelaskan ke publik sahabat anggaran ini soal kebijakan yang dianggap membuat bawahannya atau cabang-cabangnya itu bisa mempraktekkan hal-hal yang tidak baik itu. Ya, jadi Apa kebijakannya itu? Jadi kebijakan itu tadi dari misalnya dalam peraturan Bank Riau Kepri itu setiap kredit debitur yang melakukan kegiatan kredit meminjam itu wajib diasuransi. Setelah diasuransi ya berhubungan lah antara Bank Riau Kepri langsung kepada perusahaan asuransi. Oke. Awalnya langsung nih, baru pertengahan jalan pakai pihak perantara. Setelah pihak perantara berjalan, dibentuklah berjalan dapat 4 perusahaan. 4 perusahaan ini empat perusahaan pialang ini atau broker ini bebas memilih. Setelah bebas memilih, ditentukan harus memilih salah satu, dan ketemulah PT GRM bekerjasama dengan Jam Kerida Riau. Jam Kerida Riau. Jam Kerida Riau. Oke. Dalam perjalanannya untuk mendapatkan pemasukan banyak,
Diki Vera Subasdianto, pimpinan cabang GRM yang di wilayah Riau itu punya kewenangan untuk menghubungi dan bisa berkomunikasi semua kepala cabang yang ada di cabangnya Bang Rio Kepri. Dari situ dia udah mulai masuk. Dan dia berjalan ke semua cabang supaya dia ini diberikan debitur. Dengan ya itulah, nggak mungkin lah ada makan siang yang gratis kan. Udah diberikan diberikan debitur, rupanya tidak diberikan fee-nya kan. Ya, adalah beberapa kesepakatan awalnya ditawarkan pihak GRM 5%, naik ke 7%, lalu mereka tidak mau juga pimpinan cabang waktu itu, sampailah kesepakatannya 10%. Ini di luar perjanjian kerjasama tadi, di luar murni. Baru pagi ya, soal apa nih dulu? Apa kebijakan itu? Ya, kebijakan itu ya karena memang mereka langsung bisa berhubungan ke bawah tadi dan mencari sendiri. Seharusnya kan mereka harus menentukan, misalnya dari 4 pialang ini mereka buat porsi yang setara lah, misalnya 25%, misalnya dari ada 100 debitur yang meminjamkan dalam satu bank, udahlah 25 orang untuk mereka. Jadi kan porsinya ini kan pas. Sementara mereka di bawah juga sudah dilakukan, setelah melakukan kerjasama, nggak ada ditentukan berapa persen. Ya siapa perusahaan mana yang mau rugi kan? Sedangkan mereka diberikan target. Kenapa Diki itu bekerja mati-matian untuk mendapatkan debitur yang banyak? Karena dia diberi target 4,2 miliar pendapatan yang harus ada dalam sebulan. Sementara setelah perjanjian sampai dengan 4 bulan kemudian, dia tidak ada pemasukannya, 0. Ya itulah kegiatannya pas ya karena dia punya kemewahangan untuk berjumpa dengan pimpinan-pimpinan cabang, ya ditawarkan. Kenapa memang dia dalam persidangan dibuka juga, kenapa dia setelah perjanjian sampai 3 bulan kemudian itu tidak mendapatkan pemasukan. Dia bilang itu memang dia ini orang terakhir yang memberikan duit ataupun fee. Orang-orang perusahaan asuransi lain udah duluan. Jadi perusahaan asuransi lain yang dikasih duitnya atau fee-nya. Terlambat waktu itu istilah mereka. Udah kedua dari mereka. Jadi memang mereka nggak dapat pemasukan. Setelah sepakat 10% memang betul. Sekitar yang setelah mereka itu diberikan, pendapatan langsung naik deras. Pendapatan siapa nih? Pendapatan GRM lah. GRM ya? Iya, setelah dikasih duit tadi. Bisa nggak mentrendkan berapa tuh pendapatannya? Pendapatannya sampai 2 miliar lah, langsung naik, memuncak. Dari awalnya berapa? Dari 0 ke 600-an, 600-an naik ke 2 miliar. Baru langsung dapat target 4,2. Langsung dapat dari 0 ke 600 ke 2 miliar. 2 miliar lalu ke 4 miliar. 4 miliar. Iya. Wah, banyak kan? Sepanjang tahun? Sepanjang tahun 2018. 2018 ke 2020 atau 2021? Saya lupa, antara 2018 ke 2019 langsung meroket tinggi. Dalam setahun ya, itu kan bulan. Karena udah targetnya harus 4,2 miliar harus didapat dalam 1 bulan. Untuk ngejar target itu ya segala upaya harus dilakukan. Kalau enggak ya malu kan. Benar bro. Jadi sistemnya begitu dia. Kita jangan percaya dengan sistem-sistem bank-bank yang bilang menghimpun dana masyarakat dengan partisipasi yang baik. Tidak ada, itu kebohongan. Ternyata dia harus memberikan duit. Duitnya dari mana ya? Duit masyarakat juga yang dipakai. Itu yang diputar-putar ya. Kita tahu lah. Nanti kalau kita meminta, misalnya saya meminta misalnya 100 juta, duitnya katanya nggak ada. Iya. Tunggulah berapa saat lagi kan. Oke. Kalau kamu lihat ya, Fitra ini kan fokus kepada akuntabilitas, transparansi ya. Iya benar. Nah, lihat dari sudut pandang ini ya, kasus kisah kisruh Bang Rio Kepri ya. Nah, dari sini kamu melihat Bang Rio Kepri ini sudah transparan nggak dengan mengelola anggaran publik, termasuk debitur-debitur tadi?
Kalau kamu Iya. lihat seperti apa, Bro? Ya, Dengan ini adanya saja. kasus ini. Ya pasalnya nggak, yang saya tahu aja ya dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara tiga pihak ini, yang seharusnya mereka dapat besar-besaran yang sudah ditentukan, ternyata minta lagi di luar itu. Oke, oke. Mereka tidak melakukan transparansi, mereka memang tidak punya integritas kalau bahasa apanya kan. Oke. Dalam konteks ini kamu memandang Bang Rio Kepri itu tidak transparansi ya? Ya soal itu memang ya perjanjian kerjasamanya bahwa perusahaan asuransi dapat fee based income itu dari pengelolaan asuransi 70%. Oke. Broker itu yang memperbantukan menghubungkan antara dua pihak itu dapat 20%. Bank itu dapat 10%. Ternyata bank pimpinan cabang di bawah itu minta 10% lagi di luar. Di luar itu. Tidak tanggung jawab ya? Ya berarti dari perjanjian kerjasama itu kan sakral, nggak? Namanya perjanjian. Iya, iya. Sedangkan Tapi perjanjian- di luar perjanjian ada juga perjanjian di bawah iya. meja ya. Iya kan, namanya perjanjian, namanya diikat kan. Kalau sudah Oke, ada oke, yang di oke, luar oke. perjanjian berarti Iyalah. dusta semua. Ya, lu vendor kan, minta kerjasama dengan gua misalnya bisa juga kan? Iya, ya nggak mungkin lah nggak ada makan Nggak siang ada kita makan fix. siang. Oke bro, nah bisa nggak mau sebutkan berapa tuntutannya dan kenapa hakim mempertimbangkan itu? Mengeri juga deh. Iya. Satu, tuntutan Iya. atau putusan? Putusan. Putusan tadi Iya, sudah putusan ya, putusan sekarang nih. Putusan itu ya mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Oke. Lalu dihukum dihukum 2 tahun 6 bulan dan membayar denda 100 juta. Di awalnya memang begini dia, Bro. Kan gembor-gembor ini dengar dulu tersangka 3 orang ini pernah dengar nggak soal mereka meminta jadi justice collaborator? Oke, Pernah dengar iya, ya? iya, iya. Ternyata Sekolah bola dalam peraturan surat edaran Mahkamah Agung itu 2000 saya kalau nggak salah surat edaran Mahkamah Agung 2011 menyatakan bahwa salah satu yang menjadi poin untuk menjadikan justice collaborator itu bukan pelaku. Ada Bukan bukan pelaku. Senyata mereka pelakunya sendiri. Lalu uang yang diterima itu harus dikembalikan. Ternyata karena mereka menganggap itu uang itu adalah hal yang biasa dan sudah habis, uang itu nggak dikembalikan juga. Jadi kan poinnya minta justice collaborator tidak ada. Oke. Lalu mereka ini jadi pelajaran kita sih, karena ini hal baru. Saya juga misalnya biarpun saya dari orang kedokteran kan, saya harus belajar juga soal asuransi. Karena ini Iya, iya. Di dalam juga ada banyak perdebatan sebenarnya bro. Jadi ada ahli yang dihadirkan terdakwa itu membahas ini soal undang-undang perbankan. Ada yang bilang ini masuk dalam undang-undang asuransi. Ada bilang ini masuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Ada yang bilang ini masuk dalam KUHP soal penggelapan. Oke. Lalu? Ya karena kita harus fokus. Karena hakimnya mau fokusnya yang sesuai dengan dakwaannya, dia dakwaannya tergantung ke Berarti depannya. artinya hakimnya nggak berani ya untuk mencoba untuk membongkar lagi BAP atau apa? Ya, saya nggak tahu sih soal bagaimana harusnya. Apakah ini bisa di luar dakwaan? Tapi memang akuat itu hakimnya memang mau fokus saja. Kalau memang didakwa soal perbankan, kita gali soal perbankan saja. Itu kata hakim. Ya, Siapa hakimnya bro? Kalau jaksa Pak tadi udah kau Dokter sebutkan kan? Kalau hakim Dahlan, belum. dia ketua Dahlan Tabu Bolon. dalam tamu bolon tuh kawan kau tuh. Enggak ada Dahlan. Pak Dahlan. Pak Dahlan ya. Ya, Oke. dia ketua pengadilan negeri Pekanbaru. Well, Memang fokus, jadi ya saya ya terserah sih bagaimana, tapi tergantung jaksanya juga kan. Hakim bisa sih sebenarnya memerintahkan bahwa ada indikasi lain. iya. Tergantung kan yang mau melakukan pemberkasan itu kan ya jaksa dengan polisi. Iya, Untuk cuma menegakkan kan juga. seharusnya kan dalam tutup perkara ini ketika sudah masuk dalam ranah pengadilan, hakim berhak dong Ya, menggali. soal itu Iya. makanya menyambut tadi pertanyaanmu, kita belum dapat. Saya lagi mengajukan permintaan nih
Dirimu? mintakan permintaan untuk ngambil putusan. Oke. Jadi waktu itu ya kalau kita di pengadilan tuh kalau cuma mendengar tuh susah. Oke. Jadi nanti salah tanggap saya susah juga. Oke. Karena memang salah bicara susah kan. Bukan takutnya apa, karena memang saya belum baca secara utuh nih, karena mendengar saja waktu itu. Berarti putusan belum dapat Belum di dapat. teman-teman Kita masih sebenarnya. lagi mengkaji. Nanti kalau oke. sudah dapat kita kaji bahwa apakah ada disebutkan di dalam atau tidak. Oke. Dan bagaimana nalar hakimnya untuk mempertimbangkan kasus Iya. ini sebelum dia menjatuhkan putusan. Iya, Nah, oke, itu oke. belum dapat. Tapi dalam apa ya pandangan teman-teman Senarai mengikuti persidangan itu memang itu sesuai dengan fakta persidangan disebutkan dalam diskusi pagi hari ini ya. Ya pasti. Pasti ya, Itu nggak di luar sana sini ya. Iya, baca aja senarai.or.id. Takut nanti dilaporkan pula bro. Kan kau yang kena somasi. Oke, sip. Jeffrey Sianturi. Nah, Jeff, apa yang menjadi sebuah rekomendasimu ketika melihat kasus BRK ini? Jadi akhir-akhir ini memang di Oke. 2021 ini banyak tindak kejahatan perbankan yang mulai terbuka. Terakhir itu ada pegawai kan, tahu pegawai Bank BRI yang mengambil uang nasabah untuk membayar BRI ada BJB juga, pinjaman kredit pinjaman Iya. online, lalu ada BJB kemarin juga. ada kredit yang dilakukan dengan Bank BJB. Iya. Nah, ini juga Bank Rio Kepri. Sebenarnya ya apa? Kalau sekarang kan usung-usungan pemerintah itu kan soal BUMN ini Iya. kan berakhlak kan. Memang tak berakhlak. Serius kan? BMD tak berakhlak. Iya tak berakhlak memang. Nanti bagus juga nih para kita buat BMD tak berakhlak. Iya. Oke. Itu kata Usungannya senior, memang itu gitu kan? kata seniormu kan? Siapa menteri itu Erick seniormu? Thohir. Ah, iya. Nggak kenal lagi. Usungan mereka kan sebagai Oke. badan usaha milik siapapun itu, negara ataupun daerah, berakhlak. Dengan model-model ini memang nggak berakhlak. Oke. Kasihan masyarakat tuh kan. Oke. Saya memang tak punya banyak duit di bank itu. Kalau Iya. memang kayak gitu, saya nggak mau, malas untuk Nyimpan uang di menyimpan bank. uang. Ataupun kasihan juga dengan misalnya begini. Kejadian Rohul ataupun yang mirip dengan yang di Duma itu, dia selalu memanfaatkan nasabahnya sudah uzur dan tidak memahami teknologi. Misalnya dia orang-orang uzur kan, orang-orang tua yang pensiun itu misalnya kan menabung uangnya kan pasti banyak tuh. Misalnya satu bulan itu bisa 10 juta. Tapi dia tidak pernah melakukan print buku tabungan. Ternyata di perkiraan dia itu, wih duit aku akhir tahun ada semiar lah ini kak. Rupanya nanti tinggal 10 juta atau 1 juta. Bank itu pandai dia untuk mensiasati bagaimana ini bisa keluar. Kan dia punya sistem. Orang-orang yang kalau bilang itu ya orang-orang yang di kampung dan pengetahuannya soal perbankan tidak paham dan tidak jarang mengecek jumlah uang yang di dalam rekening itu, ini sering dimanfaatkan. Tiba-tiba yang perkiraannya bisa besok beli mobil tinggal 100.000. Oke. Kemana uang itu lari? Lalu juga penyaluran yang lain, jasa-jasa yang lain juga tidak transparan kan. Sudah duit kita yang diasuransi, pinjaman kita yang diasuransi, Oke. tidak menerima penuh, itu pula dipermainkan. Iya kan? Oke. Jadi apa rekomendasi? Ya rekomendasi ya usungannya kalau memang usungannya badan usaha milik daerah ataupun negara ini berakhlak ya memang harus berakhlak betul. Kalau enggak memang tak ada akhlak. Akhlak itu kan sesuatu yang lebih tinggi daripada integritas kan? Iya. Ya kalau pemahaman saya lebih tinggi. Kalau memang akhlaknya itu memang ingin merusak dan masih merugikan orang-orang kecil Iya. dan masyarakat yang tidak punya duit, apalagi sekarang COVID, ya kasihan kali. Iya. Artinya di sini harus ada transparansi, Iya, iya. akuntabilitas dalam pengelolaan Ya, anggaran itu ya. memang harus betul-betul. Kalau memang dia bank usaha milik daerah yang punya
masyarakat misalnya di Riau ya harus transparan dan Oke. segala macam. Karena sekarang memang bank itu kan banyak dapat dana yang bergulir besar. Iya. Mulai dari dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional, dana-dana misalnya kartu-kartu dari pemerintah, kartu miskin, kartu sosial dan segala macam, kartu pelajar dan segala macam Oke. harus lewat dari situ. Dari bank ya. Dari Kalau bank. KIP itu dari Bank Rio, Bank BRI, Ya. KIP. Seharusnya Iya. jangan Kartu lah Indonesia dipotong Pintar. lah begitu. Kalaupun motong, ya apa lah, kasihan kali mengganggu masyarakat. Oh iya iya. iya. Masyarakat juga ini korbankan. Iya. Ya, Tapi harus kalau memang transparansi lah. seharusnya ada pemotongan, tapi harus jelas ya. Apalagi kan Transparansi kemarin kan jelas. sempat bergulir bahwa mau mengecek saja dia mengecek saldo saja dia harus dikenakan biaya. Pengambilan dia harus Kenakan biaya. Penyetoran tunai banyak betul lah dikena. Sedangkan kita aja yang kena biaya rutin perawatan hanya kartu dalam sebulan misalnya 15.000 aja kita sudah keberatan. Iya. Iya kan? Iya. Masa mengecek dana yang cuma 100.000 tabungan awak dipotong 6.000 kan? Lumayan 6.000 tuh bro, 2 kali ngambil udah dapat ampera. Sering makan di Ampera ya. Oke, itu rekomendasi untuk seluruh ya. Iya, harus berbenah lah, serius. rekomendasimu khusus untuk Bang Riau Kepri. Karena kalau kita lihat sekarang nih ya, Bang Riau Kepri itu sekarang sudah mau penjajakan untuk menjadi Bang Riau Kepri Syariah. Mendengarkan isunya kan? Iya, Nah, menuju tapi syariah. menuju Menggesah- syariah, menggesah menggesah Bang Syariah, ya kan? Bang Riau menggesah Bang Riau Syariah, nah, gitu kan? Nah, apa yang harus dilakukan nanti ke depan oleh teman-teman pihak ini ya, pihak pengelola ya Bang Riau itu, soal ya salah satunya soal pelayanan, kedua soal pengelolaan, apa yang menjadi sebuah rekomendasimu lah nanti. Ini kan ada sistem perbaikan nih, otomatis semuanya akan dibaiki ya. Iya. Soal pelayanan juga diperbaiki. Nah, apa harapan ke Bang Riau Kepri-nya Ya, sendiri? saya tidak tahu sebenarnya apa urgensi dari bank konvensional dengan Oke. bank syariah. Bang Syariah. Secara Oke. pokoknya memang ya sama saja. Oke. Mungkin cara penyalurannya dan melakukan akad dan segala macam itu saja. Yang perlu memang harus orang-orang yang mengelola dan orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan dan orang yang menjalankan kegiatan di bank harus memang orang yang berintegritas dan memang bersih, lalu juga harus transparan. Iya. Begitu. Masyarakat kita sebenarnya banyak tidak tahu soal di bank ini karena memang kita terima saja kan karena pelayanannya enak, datang pula cewek yang nggak apa-apa kan? Yang menjawab ya apa tidak kan, serius. Oke. Itu kan teknik bank Oke. dan seharusnya itu mereka menjelaskan, oh ini loh poin-poin ini makanya A, B, C dan E sampai ini poinnya. Kita kan nggak ada sebenarnya itu, jarang ada yang begitu. Kalau tahu kita kan cuma tanda tangan aja. Oke. Tidak transparan. Memang harus ditempatkan orang-orang yang mau melayani masyarakat dan berpikir apa bahasa sekarang saya nggak paham juga kadang. Apa ya, berpikir akuntabel ya, Berpikir akuntabel. Memang dia janganlah merusak masyarakat ini, kasihan lah. Ya, apalagi kalau soal pengelolaannya dipublikasikan lah. Iya, Atau dipublikasikan. dipublikasi bukan secara umum ya, karena Iya, itu kan juga. termasuk ada informasi yang dikecualikan ya. Ya, Misalnya informasinya diumumkan kepada si debitur. ya, kalau sekarang kan ada, kalau nggak salah saya per semester atau per akhir tahun, Oke. Bank BUMN itu kan ada memberikan misalnya di salah satu koran misalnya pendapatan, pemasukan, pengeluaran dan segala macam laba bersih mereka ada kan biasanya. Iya. Iya. Kadang-kadang Tapi masyarakat- tergantung juga masyarakat mau mencetak buku rekening itu. Iya. Nah, oke, Bro. Nah, dalam sudut pandang kasus ini, Bro, apa yang harus menjadi tuntutan teman-teman Senarai lah dalam melihat kasus ini? Iya. Apakah ini harus digali lagi? Iya. Atau gimana ini? Ya, kasus ini harus digali lagi lebih dalam. Oke. Dan jadi efek jerah buat lainnya karena memang di internal mungkin bank-bank yang ada di Riau ini, khususnya Pekanbaru memang mereka agak bergetar sekarang. Khusus Pekanbaru? Khususnya Pekanbaru mereka agak bergetar soal
Bang Rio Kepri ini sudah diangkat kan. Oke. Bang JB ini juga sudah diangkat. Mereka agak ketakutan. Berarti bagus tidak saja tutup, nih jadi tidak tutup ketakutan. kemungkinan daerah-daerah lain Ya, akan pasti. sama kasusnya. Ya, kalau mereka melakukan hal yang Oke, sama oke. ya, kalau mereka kena angkat nanti ya terima saja. Oke. Ataupun mereka yang belum pernah melakukan hal yang kayak gini jangan sampai terlakukan. Oke. Nah, itu satu. Harus jadi pelajaran yang Oke. baik. Pelajaran yang tidak harus mereka lakukan lagi ke depan. Lalu kedua ya orang-orang yang sudah menerima dan disebutkan oleh 3 terdakwa tadi, katanya semua cabang itu menerima, ya itu harus digali lagi. Lalu juga mereka menyebut bahwa kegiatan ini bukan berlangsung waktu mereka saja. Oke. Jadi misalnya sebelum-sebelumnya juga sudah cakap yang biasa, kayak cakap-cakap di kedai kopi ya udah biasa aja tuh. Termasuk memeriksa Semuanya sebelum-sebelumnya. mantan yang itu tadi ya. Ya, mantan-mantan pimpinan cabang Mantan yang pimpinan cabang, mantan pimpinan Bang Rio Kepri ya harus iya, diperiksa. mereka Ya? harus tahu. Oke. Dari cakap mereka juga dari fakta persidangan juga pasti tahu mereka. Oke. Ya kalau mereka itu ya itu hal yang biasa. Mereka tahunya sekarang aja hal yang tidak biasa kan. Yang melanggar undang-undang makanya diangkat. Oke, terima kasih Bang Jeffrey Santuri sudah hadir di dalam Terima kasih Bung Taufik. diskusi podcast anggaran kita pagi hari ini ya. Sahabat anggaran, itu tadi paparan dari bentangan dari teman-teman Senarai soal kisah kisruh Bang Rio Kepri. Kalau kita lihat memang awalnya tadi saya bilang bahwasanya ada tindak korupsinya ya. Rupanya dari ulasan yang disampaikan oleh teman-teman Senarai tadi, ini adalah kasus deliknya perbankan, ya kan? Tapi tidak tutup kemungkinan ini akan berancu kepada delik korupsi ya. Tapi tergantung keberanian dari pihak kejaksaan sendiri ya. Ya sama polisi. Sama kepolisian untuk mengembangkan kasus ini ke delik tersebut. Nah, terima kasih sahabat anggaran sudah hadir dan sudah menongkrong, sudah nongkrong di channel anggaran kita YouTube Fitra Riau. Jangan lupa share, komen, dan like video-video Fitra karena nantinya ke depan akan banyak video-video yang menarik soal diskusi seputar advokasi dan riset yang akan dipaparkan oleh teman-teman tim Fitra Riau di dalam YouTube channel Anggaran Fitra Riau. Saya Taufik mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.